Konsep pembagian kekuasaan. A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. 1. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden yang ditegaskan pasal 4 ayat 1 UUD 1945. 2. Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR, DPD, dan MPR yang ditegaskan pasal 20 ayat 1 UUD 1945. 3. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Konstitusi yang ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945. 4. Kekuasaan eksaminatif atau inspeksi, yaitu kekuasaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dijalankan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditegaskan dalam pasal 1 UUD 1945. 5. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem penbak serta memelihara kestabilan nilai rupiah yang ditegaskan dalam pasal 25 UUD NRI tahun 1945. B. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi penerapan asas desentralisasi di Indonesia. Kedudukan dan fungsi Kementerian NKRI dalam lembaga pemerintahan non-kementerian. 1. Kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Indonesia. Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri negara adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Ketentuan mengenai kementerian negara diatur dalam pasal 17 UUD sebagai berikut. A. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. B. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. C. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. D. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Di dalam Perpres nomor 7 tahun 2015 membagi kementerian dalam 3 kelompok, yaitu A. Kelompok 1 adalah kementerian yang menangani urusan pemerintah yang nomenklatur pemerintahan secara tegas. Fungsi dari kementerian kelompok 1 meliputi 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. 2. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. 4. Pelaksanaan kegiatan teknis dan pusat sampai ke daerah. 5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Aí Samuel, 160, ó. 160, hein? 160 é o quê? Kelompok 2 adalah kementerian yang menangani urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebut dalam UUD. Fungsi kementerian yang tergabung dalam kelompok 2 meliputi 1. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya. 2. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kementerian di daerah. 5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. C. Kelompok 3 adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Fungsi kementerian yang tergabung dalam kelompok 3 yaitu 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. 3. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. 5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. 2. Klasifikasi kementerian di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Kementerian-kementerian itu sebagai berikut. A. Kementerian kelompok 1 terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. B. Kementerian kelompok 2 diantaranya Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta lain-lainnya. 3. Kementerian kelompok 3 terdiri dari Kementerian Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan reformasi birokrasi Kementerian BUMN dan lain-lain. Selain kementerian yang itu, terdapat kementerian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya sebagai berikut. A. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mencakup Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan lain-lain. B. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan lain-lain. C. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mencakup Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang mencakup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain. C. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian atau yang disingkat LPNK adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Berikut daftar LPNK beserta kementerian yang mengorganisirkannya. A. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bagi BPS, Bappenas, BKPM, dan Bulog. B. Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan bagi Lemsanek. C. Menteri Dalam Negeri bagi BPN. D. Menteri Kesehatan bagi BPOM. E. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagi Perpunas. F. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bagulan, BKN, dan ANRI. H. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bagi LIPI. I. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi BKKBN. C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Nilai 1. Nilai subjektif dan nilai objektif Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, berarti nilai-nilai tersebut menghasilkan pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Nilai Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa Indonesia. B. Nilai-nilai Pancasila mengandung 7 nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan religius. Adapun nilai objektif Pancasila berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga diakui kebenaran dan keadilannya oleh bangsa dunia. Nilai objektif Pancasila dijabarkan sebagai berikut. A. Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat universal. B. Nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak. C. Pancasila dalam UUD 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai kaidah negara yang fundamental. D. Pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum. Mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945 berarti membubarkan negara Indonesia. Oke. Ya, Mas, ini sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan di beberapa kata-kata, yaitu ya namanya juga manusia. Dan saya ucapkan lagi terima kasih telah menonton. Semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.